Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo farmasis, kembali lagi bersama saya Lukman Ahyar di acara Sobat Ngobat. Ngobrol bareng teman berprestasi. Nah, sebelum itu saya mau ingatkan nih sama teman-teman ngobat yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube dari BEM Kabang Mafar Umi. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman di rumah dapat notifikasi kalau kita punya video-video selanjutnya. Nah, kemarin kan atau pada video sebelumnya kan kita punya teman berprestasi dari bidang PKM nih. Selanjutnya kita punya teman berprestasi yang juga mahasiswa Fakultas Farmasi yang sudah mewakili Indonesia di ajang-ajang internasional. Langsung saja ya, pasti sobat ngobat di rumah penasaran, langsung saja nih kita perkenalkan teman berprestasi kita. Silahkan Kak. Baiklah, terima kasih. Nama saya Selben Ramakvira dari Fakultas Farmasi Angkatan 2019. Oke, jadi ini Kak Selben Ramakvira, dia mahasiswa Fakultas Farmasi Angkatan 2019 nih. Itu tadi kan perkenalan singkat nih, perkenalan singkat ya Kak ya. Iya. Tetapi saya sebagai host di sini dan mungkin teman-teman ngobat di rumah juga penasaran nih tentang keseharian Kakak di Fakultas Farmasi. Nah, saya mau tanya nih Kak, kalau di Fakultas Farmasi itu Kakak kelas berapa? Kalau kelas itu saya dari C10, kalau di lab itu C9, C10. Jadi Kakak kalau di kelas fakultas nih, kelas fakultas C10. Iya. Oh iya, jadi kalau di fakultas nih Kak Selby ini kelas C10 dan kalau di lab C9 C10. Iya. Nah, Kak dengar-dengar nih kan Kakak ini udah mengikuti beberapa perwakilan atau delegasi Indonesia di kancah internasional. Iya. Kalau boleh tahu sih menurut Kakak, delegasi menurut Kakak itu apa sih? Oke, kalau delegasi menurut saya itu adalah sebuah amanah karena sudah berhasil menjadi perwakilan dari suatu organisasi atau suatu lembaga hingga akhirnya dia memiliki privilege untuk mewakilkan organisasi tersebut dan mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Amanah ya Kak ya. Iya. Jadi menurut Kak Selby guys, delegasi itu amanah. Tetapi selanjutnya nih pertanyaan mengenai delegasi. Kan tadi di sini dikatakan bahwa Kak Selby ini sudah mewakili di internasional, kancah Iya. internasional. Saya mau tanya, kancah internasional apa saja sih Kak yang sudah Kakak wakili? Oke, jadi yang pertama itu saat saya maba tahun 2019 kemarin, semester 1 saya tuh berhasil menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang pemuda mendunia di chapter Malaysia di Malaysia kemarin tahun 2019. Oh jadi itu kayak masih offline ya Kak ya, masih Iya. ya. Selanjutnya ada nggak sih Kak yang selanjutnya yang mau direncanakan gitu plan-plan selanjutnya? Oke, kalau selanjutnya itu saya akan melaksanakan kegiatan Istanbul Youth Summit 2022 yang dilaksanakan di Turki. Alhamdulillah sudah terpilih, tinggal berangkatnya nanti di 2022 bulan Februari. Oh iya. Jadi selanjutnya Turki kan nih? Iya. Oh iya. Jadi nah, selanjutnya saya mau tanya nih. Selama Kakak berkegiatan itu kuliahnya jalan kan Kak? Iya, tetap Kuliahnya jalan. Oke. Nah, kita kan di farmasi kita tahu nih, kita punya lab, kita punya nah, di lab itu ada tugas pendahuluan, ada praktikum, ada laporan. Iya, banyak. Iya, gimana sih? Saya saja kan Kak, yang nggak ikut sama sekali masih apa namanya sih? Masih kerepotan masalah. Kewalahan. Iya, kewalahan masalah waktu. Iya. Gimana Kakak yang harus ke sana ke sini sambil kuliah? Apakah itu menghalangi prestasi Kakak atau menjadi beban gitu untuk Kakak sendiri? Jadi sebenarnya kalau ditanya menjadi beban atau tidak itu tidak sama sekali karena itu adalah pilihan. Kemudian bagaimana supaya bisa seimbang? Yang pertama adalah memanage waktunya, bisa menyeimbangkan yang mana prioritas, yang mana mimpi yang harus dikejar, yang seperti itu. Jadi kita pintar-pintar memanage waktu antara belajar, kemudian kita mau berprestasi di dalam kelas, mau berprestasi di luar kelas. Nah, seperti itu. IPK aman kan Kak? Aman. Dong. Nah, selanjutnya nih, Kakak kan udah berprestasi di kancah internasional, tetapi kuliah juga lancar, IPK-nya aman. Boleh nggak sih Kak tahu jurus-jurusnya Kakak? Oke, kalau saya tuh punya sebuah goals. Nah, satu di Goals. antara sekian goals saya itu adalah be the best version. Jadi be the best versionnya ini bukan tentang saya bisa lebih baik dari orang lain, tapi be the best version of myself. Jadi bagaimana saya bisa selangkah lebih baik dari diri saya yang kemarin. Nah, salah satu caranya dengan berprestasi. Oke, dengan berprestasi ya. Iya. Nah, selanjutnya banyak orang yang bilang gini Kak, di balik orang berprestasi itu ada lingkungan atau circle yang mendukung. Menurut Kakak dengan prestasi Kakak sekarang nih, Iya. apakah Kakak masih bisa untuk berbaur dengan teman-teman angkatan Kakak atau mungkin teman-teman sekelas Kakak di farmasi sendiri?
Oke, jadi kalau menurut saya itu, kalau ditanya bisa berbaurnya tentu saja bisa karena, teman-teman di Fakultas Farmasi sangat mendukung, kemudian, mendukung prestasi-prestasi yang dimiliki. Kemudian, kalau ditanya mengenai circle itu sangat berpengaruh Iya, iya. terhadap seseorang bisa menggapai sebuah prestasi karena, positive environment akan berpengaruh pada positive vibes, kemudian positive vibes akan, menjadi sebuah pola pikir yang positif dan pola pikir yang positif akan membawa kita ke hal-hal yang positif seperti berprestasi. Jadi intinya circle berpengaruh ya Kak ya? Iya, circle, lingkungan keluarga, Iya, semua itu berpengaruh. oke oke. Nah itu tadi guys, katanya Kak Selby itu circle berpengaruh. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, pilah-pilah circle ya, harus ya Kak Iya, ya pilah-pilah circle? hindari toxic Hindari people. ya nah, itu juga Kak, hindari toxic. Karena banyak yang, apa ya Kak namanya, kayak nggak senang. Sebenarnya bisa berkembang tapi, Iya. lingkungannya membuat dia selalu Iya, nggak insecure. senang kalau kita, Iya, berkembang gitu, iya. berkembang. Jadi cari yang, feedback-nya sama-sama positif ya, Kak, Iya, ya. benar. Oke, nah, Kak, selanjutnya nih saya mau tanya, di sini kan delegasi yang kita bahas, tetapi saya Iya. mau mengulik lagi nih, mungkin ada yang tidak kami bahas. Apakah ada prestasi selain delegasi yang Kakak ikuti atau Kakak Oke. raih? Oke, Jadi, delegasi itu yang itu tadi ada 2 ada 2 kan yang iya. Kemudian iya, selebihnya itu yang pertama ada duta anak, duta anak. kemudian, yang kedua duta, sanitasi Provinsi Sulawesi Oke, Selatan, jadi duta duta anaknya di mana nih, Kak? Kabupaten Bantaeng, Oh, Duta Anak Kabupaten Bantaeng dan Duta sanitasi Sanitasi Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Jadi, selain nah Duta Anak kan Duta Anak dan Duta Sanitasi. Iya. Itu Kakak raih pada tahun berapa, Kak, kalau boleh tahu? Kalau duta anak itu dan duta, sanitasi pada saat saya SMP dan SMA. Oh, SMP dan SMA. Iya. Menurut Kakak SMP dan SMA kan? Nah, menurut Kakak nih, ada nggak sih perbedaan meraih prestasi di bidang SMA dan di bidang kuliah secara kita tahu kan SMA kita siswa dan Oh, ya. kita menjadi mahasiswa? Tentu saja ada banyak perbedaannya, karena kita, we more challenge, kita mempunyai banyak, tantangan yang Iya, lebih besar iya. ketika kita mau meraih prestasi pada saat perkuliahan karena kita seorang mahasiswa tentunya amanah kita lebih berat, Nah, tanggung jawab iya kita Kak, lebih iya Kak. besar, jadi tentu saja ada, tapi kembali lagi bagaimana kita, bisa menyeimbangkan antara prioritas di kelas ataupun prioritas, di luar kelas, seperti itu. Jadi tetap aman ya Kak ya Tetap hari-harinya. aman. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kita punya nih, mungkin Kakak boleh ceritakan kan kesulitan-kesulitan yang Kakak hadapi. Mungkin Kakak mau curhatkan di sini Oh, kesulitan-kesulitan yang Kakak hadapi. Pasti teman-teman Sobat Ngobat mau dengar nih curhatan Kakak selama mengikuti pendelegasian atau perwakilan, bahkan duta-dutaan, duta anak, duta sanitasi. Pasti ada, kita tidak menutup kemungkinan nih Kak, iya, pasti iya. ada keluh kesahnya gitu kan Kak. Kita mau dengar nih Kak, apa sih Oke. keluh kesahnya Kakak menjadi Eee, seorang jadi duta? kalau menurut saya itu keluh kesahnya itu, atau Iya, tantangan tantangan. terbesar saat menjadi duta dan, saat menjadi perwakilan Indonesia adalah tentang survive-nya. Karena menurut Survive ya Kak saya, ya. lebih sulit untuk mempertahankan daripada, menggapai. Iya. Karena, survive-nya juga bukan hanya tentang, lebih sulitnya itu memang lebih sulit ketika mempertahankan prestasi kemudian mengembangkannya prestasi tersebut, Iya, iya. seperti misalnya, di tahun ini kita dapat prestasi tingkat nasional, kemudian kita harus kembangkan lagi ke internasional, Internasional, itu iya. adalah hal yang sulit, tapi lebih sulit lagi adalah Mempertahankan. mempertahankan, mempertahankan positive vibes yang kita miliki, bagaimana kita tetap menjadi positive vibes bagi sekitar kita, bagi circle kita, bagi environment kita. Nah, itu yang lebih sulit dan juga mempertahankan, stigma positif orang-orang terhadap, diri kita dengan latar belakang kita yang berprestasi, itu yang sulitnya. Sulit mempertahankan. Nah, Iya, dari sulit mempertahankan, saya bisa menangkap satu pertanyaan lagi nih Kak nih. iya, Sulit mempertahankan. Anggap saya seorang duta dan apakah saya harus merubah diri saya? Apakah saya harus uh, menjaga image saya sebagai seorang duta? Saya harus terlihat mmm, selalu, oh saya harus terlalu terlihat positif. Padahal kita sebagai only human, iya. kayak kita, yes kita manusia. Apakah kita harus menuntut diri kita untuk kepuasan mata banyak gitu Kak? Oh ya, Menurut Kakak? jadi menurut saya itu adalah sebuah tanggung jawab Tanggung jawab. karena Oke. kita yang memilih untuk Jalannya, menjadi duta, iya. kita yang memilih untuk menjadi perwakilan Indonesia, otomatis, stigma orang-orang terhadap kita sudah positif. Iya. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita bagaimana mempertahankan, positif-positif dari kita.
Nah guys, ingat ya, tanggung jawab bukan beban Iya, ya. benar. Jangan menyakiti diri sendiri guys. Nah, gimana sih? Boleh nggak sih ceritain sekilas tentang perkuliahan kakak? Oke, kalau perkuliahan itu, saat, pandemi itu Iya saat oke, pandemi. jadi, perkuliahan saat pandemi mungkin agak lebih, lebih sulit awal-awalnya Iya, karena sempat 2019 itu, sempat kayak offline ya kak ya ya? sempat Sempat offline offline. iya. Nah, di situ saya juga sudah berangkat ke, Malaysia yang Iya, Pemuda Dunia, kemudian 2020 saya, karena kita kan syok dengan adanya pandemi ini iya, jadi agak, memulai hal-hal baru iya. misalnya, lewat Zoom, perkuliahan lewat, lewat online, semuanya lebih ke, digital. Jadi mau tidak mau kita harus, mengikuti zaman, we have to follow it kalau kita mau berkembang dan kalau kita mau, tetap grow. Jadi 2020 itu saya, belajar mengenai survive-nya, bagaimana fight dengan keadaan pandemi ini, dan 2021 alhamdulillah bisa terpilih lagi. Jadi, kesulitannya itu adalah survive dan fight. Oke kak. Nah itu kan tadi perjuangan seorang Selby Andra Makfira. Nah saya juga sempat menangkap dari bahasa kakak bahwa kakak akan berangkat ke Turki bulan 2. Iya, Oke kak. Semoga lancar. Tapi saya mau bertanya nih kak. amin. Apa sih persiapan kakak untuk mengikuti ajang di Turki nanti? Oke, persiapan yang pertama adalah, karena saya di Turki itu saya ambilnya bidang, mental health. Jadi yang pertama banyak-banyak membaca pembekalan diri Iya. tentang kualitas diri karena kita kan membawa nama farmasi, kemudian nama Indonesia, jadi kita harus mempunyai kualitas juga, bertemu dengan orang-orang, dan yang tentunya yang kedua yang terpenting adalah, lebih belajar tentang, bahasa Inggris karena di sana nanti kita pakainya bahasa Inggris. Mental health ya kak ya. Iya, Bagian mental health. mental. Mungkin saya juga bisa di mental health sih kak. Udah mulai jadi seorang remaja yang selalu overthinking. Mhm. Apa-apa aja dipikirin. Remaja jompo ya kayak kata-kata orang sekarang. Remaja jompo. Oke guys, itulah tadi ya Iya, perbincangan hangat kita, perbincangan santai kita, tetapi banyak mengandung ilmu yang bisa saya dapat dari Kak Selby sendiri, dari mulai dia menjadi seorang duta, menjadi seorang delegasi, bagaimana dia survive di masa pandemi ini, dia tetap menjalani perkuliahan dengan baik, dia tetap menjalani delegasinya dengan baik, dutanya dengan baik, dan tetap IPK-nya aman guys. Sekarang IPK ya kak ya paling penting. iya. Ya, nah mungkin ada sepatah kata dari Kak Selby untuk teman-teman sobat ngobat yang ada di rumah untuk bisa ya paling tidak survive lah di masa pandemi ini kak. Oke, jadi, motivasi saya untuk atau kata-kata saya terakhir Kuat lah kak ya, dari kuat quotes iya. saya untuk teman-teman, Sobat ngobat ngobat, ya, iya. sobat ngobat di rumah adalah, berprestasi di dalam kelas bukanlah hal yang biasa, tapi berprestasi di dalam kelas dan di luar kelas adalah hal di luar dari biasa. Hal di luar dari biasa. Nah, saya juga punya satu nih, mungkin Kakak Selby sudah tahu, teman-teman di rumah sudah tahu, yang tahu-tahu aja ya Kak ya. Iya. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin masih akan menjalani perkuliahan dengan online atau daring, tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa dan bersabar ya Kak ya, kata Iya. yang saat ini lagi viral diperbincangkan. Jangan lupa untuk sabar dan berdoa. Oke, mungkin itu saja ya Kak ya Iya, perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Selby sudah mau sama-sama. hadir di acara Sobat Ngobat kita. Jangan bosan-bosan ya Kak kalau diundang selanjutnya dengan prestasi-prestasi selanjutnya. Oke guys, mungkin sekian perbincangan hangat kami. Saya kembali mau mengingatkan teman-teman Sobat Ngobat yang ada di rumah, jangan lupa untuk apa Kak? Like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dari YouTube BEM Kabama Farumi agar teman-teman di rumah bisa Tahu kalau ada video-video selanjutnya. selanjutnya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.